Halo sobat, bertemu lagi dengan pejuang kesetaraan. Tidak terasa ya, ini akan menjadi episode terakhir video series terkait kesenjangan gender dalam upah. Nah sobat, episode terakhir ini akan membahas tentang memberantas kesenjangan gender dalam upah demi membangun kesetaraan ekonomi. Yuk langsung simak bahasannya. Di episode sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai sejarah diskriminasi perempuan, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesenjangan upah antar gender, dan ketimpangan gender dalam penerimaan upah di berbagai sektor pekerjaan. Nah, pasti sobat udah pada paham ya terkait kesenjangan gender dalam upah. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi hal ini? Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberantas kesenjangan gender dalam upah? Sobat, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan gender dalam upah. Karena pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi dan tentunya berkesempatan pula untuk menerima upah yang setara dengan laki-laki. Meski begitu, kadang masih banyak sekali terjadi diskriminasi pada perempuan ya. Mulai dari diskriminasi akses pendidikan yang merupakan persyaratan penting dalam mengakses sumber daya ekonomi, kemudian diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, dan juga diskriminasi masalah permodalan. Belum lagi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin sedangkan perempuan sebagai sumber sekunder ekonomi keluarga. Maka, cara pertama yang dapat kita lakukan untuk memberantas kesenjangan gender dalam upah ini adalah dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi tadi ya. Mulailah untuk membuang jauh-jauh semua stereotip bahwa laki-laki adalah pemimpin sedangkan perempuan bertugas di dapur. Perlakukan pula anak laki-laki dan perempuan setara, bahkan dalam pendidikannya. Nah, semua pemikiran ini jangan sampai berhenti di kita saja, tapi tanamkan pula pada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti keluarga, teman, dan masyarakat, bahwa tidak boleh nih ada diskriminasi gender pada sektor atau bidang apapun. Nah, selain itu, untuk mengurangi kesenjangan gender dalam upah, ada beberapa kebijakan nih yang terintegrasi yang perlu dilaksanakan. Di antaranya adalah yang pertama, sejumlah kebijakan dan peraturan terkait ketenagakerjaan yang mendorong tercapainya kesetaraan gender perlu dipastikan bahwa peraturan ini diimplementasikan di tingkat operasional di lapangan, khususnya nih oleh para pengusaha. Yang kedua, perbaikan akses terhadap infrastruktur demi dapat mendorong perbaikan di berbagai aspek, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat mengubah alokasi waktu perempuan untuk berbagai kegiatan yang tentunya lebih produktif ya. Dan yang ketiga nih, perbaikan di tingkat pendidikan. Ini penting banget ya, perbaikan di tingkat pendidikan perempuan ini tentunya untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki, di mana perlu diupayakan agar peluang perempuan dalam mengakses pasar tenaga kerja dan kegiatan ekonomi secara umum semakin terbuka lebar. Nah, itu dia beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kesenjangan gender dalam upah. Jadi, tunggu apa lagi nih? Yuk berantas kesenjangan gender dalam upah demi membangun kesetaraan di sektor kegiatan ekonomi.